Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Septiani, NPM 2141020026 dari kelas A Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai current issue dengan topik anemia. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian anemia, tanda gejala anemia, dampak anemia, dan juga penyebab anemia. Pengertian anemia. Menurut Nurin, pada tahun 2021, anemia adalah kondisi di saat kadar hemoglobin atau Hb lebih rendah dari nilai normal. Apa itu hemoglobin? Jadi, hemoglobin adalah pigmen yang terkandung di dalam eritrosit atau sel darah merah. Hemoglobin ini mengandung zat besi yang mengangkut oksigen di dalam darah. Hemoglobin berada pada piringan bikonkaf yang bulat dan datar tanpa sebuah inti yang dirancang khusus untuk menahan oksigen dan membawanya ke sel-sel yang membutuhkannya. Dalam keadaan anemia, kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah tentunya, sehingga kapasitas daya angkut oksigen dalam darah menjadi menurun. Seringkali orang-orang menyebut anemia ini dengan sebutan kurang darah, padahal istilah tersebut kurang tepat ya, karena sebenarnya penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah tidak selalu karena sel darahnya yang sedikit, karena tidak semua anemia sel darahnya sedikit loh. Ada juga anemia yang sel darahnya normal, namun daya angkutnya rendah. Misalnya karena struktur selnya yang tidak normal, atau umur selnya yang lebih pendek. Untuk itu, dalam mendiagnosa anemia, tidak dilihat dari sel darah merahnya atau jumlah eritrositnya, melainkan dilihat dari kadar hemoglobinnya yang merupakan bagian dari sel darah merah. Pengertian selanjutnya, menurut Belossevsky pada tahun 2000, anemia adalah gangguan hematologi yang paling umum, dapat terjadi akibat kekurangan zat besi ataupun hipoksia. Orang dewasa dikatakan menderita anemia apabila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter darah pada laki-laki dan kurang dari 12 gram per desiliter darah untuk wanita. Terdapat prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2013 hingga 2018 di Indonesia. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistik mendata prevalensi anemia pada ibu hamil di antara tahun 2013 hingga tahun 2018 di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pada tahun 2013, di daerah perkotaan angka anemia mencapai 36,4%, sedangkan di pedesaan 37,8%. Lalu, angka tersebut meningkat pada tahun 2018. Di perkotaan menjadi 48,3%, sedangkan di pedesaan 49,5%. Apabila dikumulasikan, prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia, daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan meningkat sekitar 11,8% sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Bisa dilihat pada grafik bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara daerah perkotaan dan juga daerah pedesaan di tahun 2013 hingga tahun 2018. Lalu ada gejala anemia. Yang pertama, gejala anemia yang disebabkan oleh hipoksia terdiri dari tubuh terasa lelah, kelemahan umum, kulit terlihat pucat, sakit kepala atau pusing, angin duduk. Ciri-ciri angin duduk adalah nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung. Lalu ada vertigo, yaitu pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Lalu ada nafsu makan yang buruk, telinga berdengung, dan claudicatio intermittent atau kelelahan otot, sakit, atau kram pada saat beraktivitas. Selanjutnya ada gejala anemia yang disebabkan oleh adaptasi jantung dan paru-paru terhadap hipoksia. Pertama, ada takikardia, yakni detak jantung yang berdetak di atas normal. Kondisi jantung akan berdetak melebihi 100 kali per menit. Lalu ada takipnea, yakni kondisi ketika seseorang bernapas dengan cepat dan dangkal.
Selanjutnya ada sesak napas. Yang ketiga, ada gejala anemia yang disebabkan oleh defisiensi zat besi. Ciri-cirinya yang pertama ada disfagia, yakni kondisi yang membuat pengidapnya mengalami kesulitan untuk menelan. Nah, kondisi ini bisa membuat pengidapnya membutuhkan waktu lama dan usaha ekstra untuk menelan. Perasaan menyakitkan saat menelan juga bisa dirasakan hingga tidak memungkinkan untuk menelan. Yang kedua ada sindrom Plummer-Vinson, yang salah satunya adalah disfagia tadi. Yang ketiga ada perubahan kuku atau koilonisia, yakni kelainan pada kuku di mana bentuk kuku menjadi melengkung ke dalam menyerupai sendok, bahkan bisa menampung tetesan air. Lalu ada rambut rapuh. Lalu ada cheilitis sudut dan juga ada stomatitis, yakni kondisi yang menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan dan luka di dalam mulut. Lalu, apa sih efek anemia bagi tubuh? Terdapat dampak umum dan juga dampak pada remaja putri. Untuk dampak umumnya, yang pertama ada penurunan imunitas. Kenapa anemia dapat menurunkan imunitas? Karena sistem imunitas ini dalam menjalankan fungsinya tentu akan diperantarai oleh sel darah merah, terutama kandungan zat besi dalam hemoglobin. Karena besi berguna dalam regulasi pertumbuhan dan diferensiasi sel, termasuk sel imun. Selain itu, besi juga berperan dalam pembentukan enzim peroksida dan nitrooksida yang penting dalam fungsi sel imun. Lalu, besi juga berperan sebagai perantara dalam sinyalisasi pembentukan sitokin. Selanjutnya ada penurunan konsentrasi. Nah, hal ini dikarenakan rendahnya kadar zat besi dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pada beberapa area di otak, seperti hipokampus, kerusakan mitokondria, gangguan metabolisme dopamin di otak, serta gangguan mielinasasi. Selanjutnya ada penurunan prestasi belajar. Nah, hal ini diakibatkan dari rendahnya oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, maka prestasi belajar pun akan menurun. Terakhir ada penurunan kebugaran dan produktivitas. Akibat dari rendahnya oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh tadi, termasuk ke otak dan juga otot, maka produktivitas akan menurun. Tidak hanya otak dan otot loh, tapi fungsi organ-organ lain pun akan ikut menurun. Selanjutnya ada efek anemia pada remaja putri, diantaranya adalah memperbesar risiko kematian ibu melahirkan. Nah, apabila anemia dibiarkan sejak ibu hamil dan tidak ditangani dengan baik, maka bisa menimbulkan masalah yang serius untuk janin dan juga ibunya. Selanjutnya ada bayi lahir prematur akibat anemia. Dan yang terakhir adalah bayi lahir dengan berat badan yang tidak normal atau BBLR. Nah, apa aja sih yang menyebabkan anemia? Ternyata penyebab anemia itu sangat banyak ya. Yang pertama ada anemia akibat dari hipoksia, seperti yang tadi telah dijelaskan gejalanya. Hipoksia ini terjadi ketika kemampuan darah membawa oksigen berkurang kapasitasnya, sehingga darah tidak lagi kaya oksigen dan kadar hemoglobin dalam sel darah merah menjadi rendah. Selanjutnya, yang kedua adalah akibat dari defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi dapat diakibatkan dari kegagalan mengonsumsi zat besi dalam jumlah yang cukup. Nah, defisiensi zat besi dapat diakibatkan oleh kehamilan, menstruasi, masa bayi, dan juga masa remaja. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, yakni masa kehamilan. Mengapa pada masa kehamilan terjadi defisiensi zat besi? Itu karena kebutuhan zat besi akan meningkat dari 1,25 mg per hari pada wanita yang tidak hamil menjadi sekitar 6 mg pada saat masa kehamilan. Nah, karena zat besi akan ditransfer ke janin dan disimpan di plasenta, dan lebih banyak hemoglobin ibu yang disintetis. Wanita yang memiliki simpanan zat besi yang kurang pada saat masa awal kehamilan sampai situasi normal, terutama di negara berkembang, akan berisiko tinggi terkena anemia selama trimester kedua dan ketiga. Mereka membutuhkan suplemen zat besi tambahan untuk mengurangi risiko anemia. Selanjutnya yakni menstruasi. Nah, bagi kaum perempuan pasti akan merasakan menstruasi. Menstruasi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kekurangan kadar hemoglobin dalam darah.
Nah, menstruasi menjelaskan mengapa kebutuhan zat besi wanita yang dinyatakan dalam miligram per 1000 kilokalori hampir 2 kali lipat kebutuhan pria, dan mengapa kekurangan zat besi lebih sering terjadi pada wanita, yaitu karena menstruasi. Jumlah rata-rata zat besi yang hilang dalam aliran menstruasi rata-rata sekitar 0,48 mg per hari selama 1 bulan. Selanjutnya adalah masa bayi. Nah, selama masa bayi atau selama masa 4 bulan pertama kehidupan, total besi dalam tubuh itu cukup konstan dan sekitar setengah dari besi penyimpanan dimobilisasi untuk produksi hemoglobin, mioglobin, dan juga enzim. Nah, jumlah zat besi dalam ASI ternyata cukup rendah dan mungkin tidak diserap seefisien yang diperkirakan. Nah, setelah usia sekitar 4-6 bulan, diyakini bahwa bayi membutuhkan lebih banyak zat besi daripada yang dapat diberikan hanya dari ASI saja. Nah, yang menjadi permasalahan di negara berkembang, sekitar setengah dari bayi mengalami anemia pada usia 1 tahun. Hal ini diakibatkan dari makanan pendamping ASI yang sering tertunda setelah usia 6 bulan. Selain itu juga sulitnya untuk memasok bayi dengan makanan pendamping yang diperkaya zat besi. Makanan yang diberikan biasanya hanyalah sereal, kacang-kacangan, susu, buah-buahan, dan sayuran yang umumnya cenderung sangat rendah zat besi yang tersedia secara hayati. Yang keempat adalah pada masa remaja. Pada masa remaja, defisiensi besi dan juga anemia ini akan meningkat. Nah, pada anak perempuan, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan untuk pertumbuhan dan juga menstruasi yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, untuk anak laki-laki, jumlah tambahan besi yang disimpan dalam masa otot lebih besar daripada anak perempuan. Baik, kita lanjut ke penyebab anemia yang lain, yaitu ada infeksi dan parasit. Infeksi dan parasit ini dapat disebabkan oleh malaria, HIV, dan juga infeksi kecacingan, salah satunya. Terdapat informasi bahwa malaria menyumbang sekitar 60% dari semua kasus anemia berat pada bayi di Tanzania. Lalu HIV, hingga 70% orang yang mengidap AIDS mengalami anemia. Hal ini mungkin dikarenakan dari ketidakseimbangan faktor pertumbuhan akibat aksi HIV pada makrofag, fibroblast, dan juga sel T. Selanjutnya adalah infeksi kecacingan. Infeksi kecacingan terdiri dari cacing tambang yang dapat menginfeksi sekitar 1 miliar orang dan menyebabkan kehilangan darah dari mukosa usus. Infeksi cacing tambang ini ternyata dapat menyebabkan kehilangan zat besi tinja sebesar 3,4 mg per harinya. Selain cacing tambang, ada juga jenis lain yakni skistosoma yang dapat menghilangkan zat besi pada anak-anak yang terinfeksi berat hingga mencapai 0,7 mg per hari. Selain itu juga ada lagi infeksi trikuriasis dan ascaris yang dapat mempengaruhi status zat besi secara merugikan dengan memprovokasi ulcerasi lambung dan juga usus. Tetapi dari ketiga cacing tersebut, yang paling parah adalah cacing tambang. Oke, lanjut ke penyebab anemia yang lain, yakni defisiensi mikronutrien lain. Ternyata parasit usus juga dapat menyebabkan defisiensi zat besi, retinol, asam folat, dan juga vitamin B12. Menurut WHO, sekitar 2,8 juta atau sekitar 0,1% anak di bawah usia 5 tahun memiliki tanda-tanda klinis mengidap defisiensi vitamin A. Penyebab utama defisiensi vitamin A adalah dari asupan makanan yang rendah, terutama dari vitamin A itu sendiri dalam produk hewani dan juga beta-karoten dalam produk buah-buahan. Ternyata defisiensi riboflavin dapat terjadi akibat kekurangan konsumsi produk hewani termasuk susu. Selanjutnya terkait defisiensi asam folat, ternyata dapat menyebabkan anemia makrositik megaloblastik karena asam folat diperlukan untuk sintetis eritrosit atau sel darah merah. Lalu terkait defisiensi vitamin B12,
Ini umumnya terjadi pada seorang vegetarian karena kebanyakan vitamin B12 ini ditemukan pada produk hewani. Jadi bagi seorang vegetarian mungkin akan lebih berisiko mengalami defisiensi vitamin B12 karena tidak mengonsumsi pangan hewani. Oke, lalu ada penyebab anemia yang lain yakni akibat perdarahan. Nah, anemia dapat disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama ataupun terjadi dalam waktu seketika. Nah, penyebabnya bisa karena cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat seperti antiinflamasi non-steroid. Selain itu, anemia karena perdarahan juga bisa jadi merupakan gejala cacingan akibat infeksi cacing tambang. Baik, lanjut lagi ada penyebab anemia yakni anemia aplastik. Anemia aplastik ini terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah dengan optimal. Kondisi ini diduga dipicu oleh infeksi, penyakit autoimun, paparan zat kimia beracun, serta efek samping obat antibiotik dan obat untuk mengatasi rheumatoid arthritis. Lanjut lagi ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Nah, kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua atau didapat setelah lahir akibat kanker darah. Infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, serta efek samping obat-obatan juga dapat memicu terjadinya anemia hemolitik. Lanjut lagi ada akibat penyakit kronis. Nah, anemia dapat terjadi akibat penyakit kronis seperti penyakit Crohn, penyakit ginjal, kanker, rheumatoid arthritis, dan juga HIV atau AIDS. Selanjutnya ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Nah, anemia sel sabit ini adalah anemia yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Akibatnya, hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal, yaitu seperti bulan sabit, seperti namanya, sel sabit. Nah, seseorang bisa terkena anemia sel sabit jika kedua orang tuanya sama-sama mengalami mutasi genetik tersebut. Penyebab anemia yang terakhir adalah akibat dari talasemia. Talasemia adalah kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen yang kurang dari jumlah normal. Nah, talasemia ini dapat disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Seseorang dapat menderita talasemia jika satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata laksana pencegahan dan juga pengobatan anemia. Ada beberapa cara dalam mencegah anemia. Di antaranya adalah yang pertama yakni memperbanyak makan makanan yang mengandung zat besi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab anemia adalah defisiensi zat besi. Untuk itu, dengan memperbanyak makan makanan yang mengandung zat besi akan mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya yakni mengonsumsi suplemen zat besi. Apabila ingin mengonsumsi suplemen zat besi, maka dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Nah, suplemen zat besi ini baik dikonsumsi 1 jam sebelum makan agar terserap baik dalam tubuh. Selanjutnya yakni rutin berolahraga. Nah, untuk mencegah anemia, terkhusus bagi penderita hipoksia anemia, maka perlu dilakukan olahraga secara rutin. Karena olahraga mampu melatih pernapasan dan juga mengembalikan kebugaran. Lalu, bagi penderita hipoksia anemik juga perlu berhenti merokok. Karena kandungan karbon monoksida dan juga tar yang terhirup dari asap rokok dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin, terutama pada perokok yang pasif. Lalu dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, setiap remaja putri dianjurkan mendapat 48 kapsul untuk 1 tahun dan disarankan minum 1 tablet per minggu selama 1 tahun untuk membantu mencegah anemia akibat siklus menstruasi yang dialami setiap bulan. Selain zat besi, konsumsi vitamin C, vitamin A, riboflavin, vitamin B12, asam folat juga penting untuk mengatasi anemia. Nah, hal ini karena vitamin C membantu penyerapan zat besi lebih baik di dalam tubuh. Konsumsi vitamin B12 dan asam folat juga bisa membantu tubuh untuk membuat sel darah merah yang sehat.
Nah, lalu akan timbul pertanyaan bahwa bagaimana apabila sudah terjadi anemia, bagaimana cara mengobatinya? Nah, cara untuk mengobatinya tentunya tergantung pada diagnosis utama. Nah, apabila anemia terjadi akibat kekurangan zat besi, maka konsumsilah suplemen zat besi. Lalu, apabila anemianya terjadi akibat kekurangan kadar vitamin B, maka konsumsi suplemen vitamin B. Selanjutnya, apabila anemia terjadi akibat perdarahan, maka lakukanlah transfusi darah sesuai dengan diagnosa dokter. Nah, biasanya dokter dapat menganjurkan transfusi darah untuk pengobatan beberapa jenis anemia. Nah, anemia hemolitik mungkin memerlukan transfusi darah, tetapi jarang. Selain itu, transfusi darah juga bukan obat paten untuk anemia aplastik. Nah, tindakan perawatan ini hanya meredakan gejala dan tidak menyediakan sel darah yang tidak bisa diproduksi oleh sumsum tulang. Sementara itu, pada anemia akibat talasemia, transfusi darah mungkin akan dilakukan setiap beberapa minggu sekali. Lalu, konsumsi obat-obatan tetapi tetap yang sesuai dengan resep dokter untuk mendorong pembentukan darah jika produksi darah dalam tubuh berkurang. Selanjutnya, ada pemberian oksigen tambahan. Ini khususnya bagi penderita hipoksia anemia, sesuai dengan diagnosa dokter dan juga apabila sudah sampai sesak nafas. Nah, untuk selanjutnya yakni transplantasi sumsum tulang belakang. Pengobatan menggunakan transplantasi sel punca atau stem cell ini bisa dilakukan untuk kondisi anemia aplastik parah. Transplantasi sumsum tulang belakang ini umumnya dilakukan pada pasien yang usianya masih muda. Dan biasanya sel puncanya akan didonorkan dari saudara kandung. Pengobatan ini juga bisa dilakukan untuk menangani masalah anemia akibat talasemia yang kasusnya cukup parah. Ini dapat menghilangkan kebutuhan untuk transfusi darah seumur hidup dan konsumsi obat penambah darah khusus anemia dalam jangka yang panjang. Nah, itu dia pencegahan dan juga pengobatan anemia. Selanjutnya ada diet pangan anemia. Nah, bagi penderita anemia ataupun yang ingin mencegah terjadinya anemia dalam tubuh, maka kita harus diet pangan anemia. Dalam melakukan diet pangan, tentunya ada beberapa pangan yang dianjurkan untuk dikonsumsi dan juga ada pangan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Ini adalah contoh pangan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang pertama yaitu ada sayuran hijau, diantaranya adalah bayam, kangkung, kubis, brokoli, sawi, Swiss chard, dan collard greens. Nah, sayuran hijau ini mengandung zat besi, vitamin C, asam folat, riboflavin, dan juga vitamin B12 yang fungsinya dapat mengoptimalkan kadar hemoglobin dan juga membantu penyerapan zat besi. Untuk itu, sayuran hijau ini sangat baik dikonsumsi bagi penderita anemia maupun orang yang ingin mencegah anemia. Nah, selanjutnya ada daging. Daging ini bermacam-macam, diantaranya ada daging merah, daging domba, daging rusa, dan juga unggas. Daging mengandung mioglobin atau protein dan sumber zat besi yang tinggi. Nah, mengapa daging juga dianjurkan untuk dikonsumsi bagi anemia? Karena kandungannya yang mampu meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Selanjutnya ada jeroan, yaitu hati sapi. Nah, hati sapi ini sangat tinggi zat besi, asam folat, dan juga vitamin A. Hati sapi ini dapat meningkatkan pembentukan hemoglobin dalam darah juga. Selanjutnya ada seafood atau makanan laut. Nah, diantaranya ada kerang, tiram, kepiting, udang, scallop, ikan tuna, salmon, ikan kembung, ikan cuek, ikan mahi-mahi, dan juga ikan sarden. Seafood ini mengandung sumber zat besi yang tinggi juga, yang dapat meningkatkan pembentukan hemoglobin, sehingga baik dikonsumsi bagi anemia. Selanjutnya ada serealia, yaitu nasi dan juga gandum. Nasi dan gandum mengandung riboflavin, yang baik untuk membantu pembentukan sel darah merah. Selanjutnya ada juga kacang-kacangan, diantaranya kacang polong, kacang merah, dan juga kacang hijau. Kacang-kacangan mengandung riboflavin, asam folat, dan juga vitamin E yang mampu melindungi membran sel darah merah dari kerusakan oksidatif atau akibat radikal bebas.
Protein pangan seperti susu dan telur juga baik dikonsumsi karena kandungan vitamin A, vitamin B12, dan vitamin E-nya mampu membantu menyempurnakan penyerapan zat besi. Selanjutnya, ada buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, paprika, stroberi, tomat, dan lentils. Nah, buah-buahan yang kaya vitamin C ini mampu meningkatkan zat besi dalam darah sehingga dapat membantu sum-sum tulang untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah sehat yang mengandung hemoglobin tentunya. Nah, makanya baik nih buah-buahan yang mengandung vitamin C dikonsumsi bagi penderita anemia. Selanjutnya adalah makanan kaya vitamin E, yaitu minyak zaitun, minyak gandum, minyak kacang, minyak nabati, dan juga buah alpukat. Vitamin E mampu melindungi membran sel darah merah dari kerusakan oksidatif atau akibat radikal bebas. Itu dia pangan yang disarankan bagi penderita anemia maupun orang-orang yang ingin mencegah anemia. Selanjutnya ada pangan yang tidak dianjurkan atau tidak disarankan dikonsumsi bagi anemia, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada kopi, teh, anggur, sorghum, dan jagung yang mengandung tanin. Nah, kandungan tanin ini yang terdapat dalam kopi, teh, anggur, sorghum, dan jagung dapat menghambat penyerapan zat besi. Untuk itu, tidak dianjurkan ya bagi penderita anemia mengonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya adalah gandum hitam. Gandum hitam mengandung gluten. Gluten ini dapat merusak lapisan dinding usus halus sehingga dapat mencegah nutrisi seperti asam folat dan juga zat besi yang diserap oleh tubuh. Makanya jangan ya untuk penderita anemia tidak dianjurkan mengonsumsi gandum hitam. Nah, lalu ada kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang kedelai, dan juga biji bunga matahari. Kacang tersebut mengandung fitat. Fitat ini dapat menghambat penyerapan zat besi juga dan juga zinc. Itu tadi adalah diet pangan yang perlu dilakukan oleh penderita anemia maupun orang yang ingin mencegah anemia. Selanjutnya, terdapat jumlah saji atau porsi makan yang dianjurkan untuk anemia. Yang pertama ada rekomendasi asupan zat besi harian. Nah, untuk anak usia 1-3 tahun, konsumsi zat besi 7 mg per hari. Untuk anak usia 4-6 tahun 10 mg, anak usia 7-9 tahun juga 10 mg, anak remaja 15 mg, pria dewasa 9-11 mg, wanita dewasa 18 mg, ibu hamil dan menyusui 19-27 mg. Lalu dianjurkan juga untuk mengonsumsi tablet tambah darah sebagai tambahan. Selanjutnya, di sini ada contoh porsi makanan harian untuk anemia. Nah, untuk sarapannya ada 4 sendok makan atau 1 cangkir oatmeal ditambah dengan taburan kismis. Itu sama dengan 13 mg zat besi untuk memerangi anemia. Lalu ada 1 cangkir jus jeruk untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk makan siangnya ada daging sapi panggang dan 2 potong roti atau 1 piring nasi untuk menambah asupan zat besi. Nah, lalu ada 1 cangkir stroberi, wortel, dan yogurt rendah lemak mengandung 5 mg zat besi. Untuk makan malamnya, jangan lupa ada dada ayam panggang dengan kentang panggang dan juga margarin. Lalu ada 1 cangkir kacang dan brokoli kukus sebagai sayurannya untuk memenuhi zat besi dan juga vitamin C. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.